Loh itu nanti bisa digugat sama orang karena TNI bukanlah aparat penegak hukum. Betul, TNI adalah bertugas untuk menjaga atau kemudian melawan ancaman dan gangguan. Tapi gangguan terhadap apa? Jadi saya melihat ini adalah perintah dari Presiden Prabowo untuk menangani persoalan untuk menyelesaikan korupsi, penyelundupan, narkoba, judi online, dan uang haram. Kalau perlu jangankan tentara, rakyat tuh yang jaga tuh di Kejaksaan Agung tuh. Ini kejaksaan ancaman apa yang sedang dihadapi? Saya pikir ini malam kita tidak perlu berdebat terlalu panjang. Kalau kita membaca telegram-telegram yang keluar dari Mabes TNI itu harus hati-hati. Karena bahasa yang digunakan itu bahasa-bahasa bersayap yang kecenderungannya menakutkan orang. Kami tidak ingin jadi lembaga superbody. Ada yang datang tanpa tanda, berbaris rapi di depan Kejaksaan Negara. Bukan demonstran, bukan massa, tapi prajurit TNI, ribuan jumlahnya. 6.000 lebih pasukan dikerahkan, katanya demi pengamanan. Tapi publik pun mulai bertanya, ini jaga kantor atau jaga kuasa? Selengkapnya di Bicara Bangsa. Satu peleton jaga Kejati, satu regu pantau Kejari. Komando datang dari Panglima lewat surat telegram bernomor rapi TR-442-2025 tertanggal 5 Mei. Seluruh Indonesia siaga, kantor kejaksaan dijaga raga. Yang dijaga katanya dokumen dan jaksa, tapi yang terasa malah bikin was-was warga. Kejaksaan bilang ini bagian dari nota kesepahaman agar jaksa bekerja tanpa tekanan dan ancaman. Harley Siregar menyatakan bahwa kehadiran TNI justru membantu kelancaran tugas jaksa, bukan mengganggu. Jadi tidak ada, jangan ada kekhawatiran bahwa dengan adanya TNI lalu akan ada intervensi. Ya buktinya selama ini terkait penanganan koneksitas kita umumkan juga, ya kan. Nah termasuk perkara-perkara yang lain, ya. Jadi tidak berkaitan. Jadi murni bahwa TNI dengan MOU yang kita miliki, salah satu butirnya itu adalah bahwa TNI dapat memberikan bantuan dukungan terhadap pelaksanaan tugas fungsi dari kejaksaan. Tidak ada campur tangan dalam proses hukum, tidak ada intimidasi, dan tidak ada pelanggaran wewenang. TNI jawab dengan kalimat senada, ini cuma rutinitas, janganlah dibesar-besarkan media. Kadis Penat juga buka suara, bilang ini rutinitas aja. TNI bantu menjaga struktur negara, gak ada maksud tuh intervensi segala rupa. Nah, di nota kesepahaman itu ada 8 ruang lingkup kerjasama antara kejaksaan dan TNI. Kita menggarisbawahi adalah yang nomor 3 dan nomor 5, yaitu dukungan bantuan personel TNI ke kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Itulah artinya ST yang dikeluarkan oleh Panglima TNI kemudian dijabar oleh Kepala Staf Angkatan Darat itu adalah sebagai implementasi dari nota kesepahaman antara Panglima TNI dengan kejaksaan. Nah, kalau ditanya apa sih urgensinya, yang bisa menjawab itu adalah kejaksaan. Nah, toh TNI hanya diminta untuk menjaga kejaksaan. Tapi mari jujur tanpa harus naif. Kenapa sih baru sekarang terlihat masif? Apa yang sedang terjadi di tubuh hukum kita? Atau memang ada yang sedang coba disapu dari meja? Kalau ini cuma formalitas, kenapa justru kita yang ngerasa was-was? Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari YLBHI, Imparsial, hingga Amnesty International Indonesia dengan tegas menolak pengerahan ini. Menurut mereka, langkah ini bertentangan dengan konstitusi dan sejumlah undang-undang. Mereka bilang, loh ini negara demokrasi, kok tentara masuk ke ranah yudikatif lagi? Artinya dari 5 kritik kami tadi, kami menyimpulkan bahwa ini nggak tepat gitu ya. Ini nggak tepat dan harusnya dievaluasi kebijakan ini. Tidak ada kebutuhan kejaksaan jaga pengamanan dalam kategori pemerintahan daerah. Jadi hati-hati menurut saya ini perlu dikoreksi.
TNI tugasnya di medan perang, Bung, bukan di gedung Kejari yang tenang. Ini bukan soal seragam dan senjata, tapi soal batas antara hukum dan kuasa. Komisi Kejaksaan ikut memperingatkan, kerjasama ini harus ditinjau ulang. Jangan kebablasan. Konstitusi kan bukan barang lentur, asal ada nota, langsung jadi maklum dan makmur. TNI tetap bersikeras. Tak ada yang salah, semua sah dan jelas. Maijen Christome angkat bicara. Ini rutin, bukan operasi darurat negara. Itu ada 8 bidang ruang lingkup dalam kerjasama itu. Salah satunya adalah perbantuan personil, dukungan bantuan personil TNI kepada kejaksaan dalam rangka tugas-tugas dan fungsi kejaksaan. Terus salahnya di mana? Toh ini kan dalam rangka sinergitas antar kementerian dan lembaga dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya untuk melaksanakan program yang memang dicanangkan oleh pemerintah. Kejaksaan pun berdiplomasi. Pengamanan ini murni, bukan intervensi. Mereka bilang jaksa bisa kerja dengan tenang karena ada prajurit yang siaga di belakang. Tapi publik bertanya dalam hati, kalau ini bukan darurat, kenapa seperti operasi militer mini? 6.000 prajurit jaga kejaksaan, katanya demi kelancaran hukum dan keamanan. Tapi kita tetap perlu pertanyaan, karena negara tak boleh jalan hanya atas kesepakatan tanpa pertimbangan. Di negeri demokrasi yang katanya reformis, militer di ranah sipil bukanlah romantis. Ini bukan soal benci tentara, ini soal jaga-jaga agar hukum tak kehilangan arah dan makna. Negara hukum seharusnya kuat karena moral, bukan metal. Jaksa seharusnya berani, bukan sembunyi di balik serdadu yang gagah berani. Kalau hukum harus dijaga senapan, apakah keadilan sedang dalam ancaman? Negara hukum, katanya begitu. Tapi jika jaksa pun dijaga serdadu, kita patut tanya tanpa ragu. Siapa sebenarnya yang takut dan dari siapa mereka berlindung begitu? Rakyat tak butuh tontonan kekuasaan yang kaku. Kami butuh hukum yang tegas tanpa harus dibentengi tameng baju loreng biru. Karena keadilan bukan soal jumlah pasukan, tapi soal keberanian tegak lurus menolak tekanan. Jadi, kalau hukum butuh dijaga tentara, mungkin bukan rakyat yang harus waspada, tapi para pemegang kuasa yang diam-diam takut pada kebenaran yang bisa berbicara. Yuk, bisa kita terus kritis supaya tetap menjadi bagian dari bicara bangsa. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu juga ya.